Apakah sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, oke. Jadi ini ada contoh ya, RKS ya. RKS itu merupakan salah satu dokumen proyek ya. RKS itu singkatan dari Rencana Kerja dan Syarat-syarat ya. Jadi atau disebut juga dengan spek teknis. Jadi di RKS ini merupakan dokumen yang menjelaskan tentang rencana kerja untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan ya. Jadi rencana kerja untuk pekerjaan proyek yang akan dilaksanakan pada intinya berisikan tentang pertama metodologi kerja ya, yang kedua berkaitan dengan ini apa, spesifikasi teknis untuk bahan atau material ya. Jadi metode pelaksanaan dilengkapi dengan spesifikasi teknisnya. Ini ada salah satu contoh ya, salah satu contoh ada proyek yang 2021 ini kita kerjakan. Ini contoh berbeda dengan apa? Berbeda dengan RAB yang kemarin ya. Kalau RAB yang kemarin itu merupakan format untuk contoh RKS rumah tinggal, tapi di sini saya belum menemukan yang contoh RKS untuk rumah tinggal, tapi ini hampir sama. Ini RKS untuk bangunan gedung ya, gedung BPP ya, Balai Penyuluhan Pertanian ini di Pasuruan ya. Ini untuk pekerjaan rehab memang ya. Tapi pada intinya nanti akan menjelaskan ya item-item pekerjaan ya yang sesuai dengan yang ada di RAB ya. Jadi kalau RAB kemarin dalam contoh Anda ada pekerjaan persiapan, ada pekerjaan tanah, ada pekerjaan fondasi, maka RKS ini adalah menjelaskan itu semua ya. Jadi intinya RKS ini merupakan rencana kerja yang menjelaskan kegiatan proyek yang akan dilaksanakan berkaitan dengan metode pelaksanaan dan spesifikasi teknis untuk material ya. Nah ini spesifikasi teknis. Jadi di dalam RKS ini ada beberapa, dituangkan dalam beberapa pasal istilahnya ya. Jadi mulai dari pekerjaan ya. Jadi dalam pembuatan RKS nanti sesuai dengan item pekerjaan yang Anda buat di RAB ya. Karena begini, seperti yang pernah saya sampaikan, untuk dokumen project itu ada gambar DED, ada RAB ya, dan ada RKS ini ya, dan terakhir nanti ada jadwal pelaksanaan ya. Nah, dari dokumen-dokumen tersebut antara gambar, RAB ya, RKS dan jadwal pelaksanaan itu harus sinkron ya. Tidak boleh antara satu dokumen dengan dokumen lain tidak sama atau tidak konsisten ya, atau bahkan berlawanan. Nah, itu nanti pasti akan timbul pertanyaan. Jadi di sini untuk spesifikasi teknis untuk pekerjaan ya, jadi item pekerjaan di sini nanti Anda samakan dengan item pekerjaan yang ada di RAB yang Anda buat. Misalnya di sini ya, ini contoh ya, ada pekerjaan persiapan, ada pekerjaan tanah, ada pekerjaan beton, ada pekerjaan pasangan, plasteran, finishing, dan seterusnya. Sampai terakhir di sini contohnya pekerjaan instalasi listrik. Ya. Nah, selanjutnya di pasal 1 ini tadi ya, lingkup pekerjaannya apa, disesuaikan dengan RAB. Terus ada pasal 2 ini terkait dengan penyediaan tenaga kerja. Ya, ini contoh memang untuk pekerjaan apa istilahnya fiksi gedung yang dilelangkan ya ini ya. Jadi untuk penyediaan tenaga kerja di sini selama masa pelaksanaan
kontraktor harus menyediakan tenaga inti yang cukup memadai untuk pekerjaan. Ya, ini berkaitan dengan penyediaan tenaga kerja dan seterusnya. Nanti Anda bisa baca, nanti file ini bisa saya share ya. Terus pasal 3 ini bisa berisikan pembuatan rencana jadwal pelaksanaan. Jadi dalam pelaksanaan pekerjaan itu ada schedule. Nah, tentunya schedule ini dibuat supaya pelaksanaan itu bisa terencana dengan baik. Ya, nanti tentunya ya jadwal itu punya target dan itu harus dipenuhi ya, sehingga pelaksanaan akan on schedule ya, sesuai dengan schedule ya, sebagai acuan. Nah, ini biasanya pelaksana atau kontraktor ini membuat ya. Selanjutnya pasal 4 di sini penyediaan perlengkapan dan penjagaan keamanan. Nah, perlengkapan ini berkaitan dengan di sini ada gudang penyimpanan alat dan bahan, ya, ada direksi kit, ya, atau kantor proyek lah, itu istilahnya begitu. Yang kita temui di proyek-proyek itu biasanya ada bedeng atau dari papan, ya. Kalau untuk proyek besar biasanya dari kontainer itu ya, itu bisa untuk penyediaan perlengkapan atau apa istilahnya direksi kit ya, untuk project ya, dan ada gudang ya, gudang alat dan gudang material biasanya disediakan ya, yang berfungsi untuk menyimpan ya alat dan material supaya aman dan tidak terkena hujan, panas dan lain sebagainya ya. Dan seterusnya nanti bisa dibaca, jadi penyediaan peralatan juga ya, jadi peralatan-peralatan apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan. Jadi nanti item-item di sini Anda sesuaikan kira-kira yang oke, tinggal 2 lantai ya. Selanjutnya pasal selanjutnya ini penyediaan bahan, ini sesuai dengan kebutuhan tentunya. Terus pasal 7 ini terkait dengan lokasi ya, lokasinya di mana ya. Terus bagaimana bisa mengkondisikan lokasi, misalnya perlu dibuat pagar proyek dan lain sebagainya ya. Pasal selanjutnya pasal 8 di sini ada ukuran tinggi dan ukuran pokok. Nah, ini disebutkan juga di sini sebagai dasar untuk mengukur ya. Jadi ini terkait dengan yang ada di gambar maupun di RAP biasanya ya. Ukuran ini bisa dinyatakan dalam milimeter, sentimeter, atau meter ya. Terus penentuan titik BM atau titik acuan ya, benchmarknya ya. Jadi di sini permukaan L lantai plus minus 0.00 ini sesuai dengan gambar kerja ya. Makanya itu kemarin di DED perlu diperhatikan sekali untuk elevasi atau L lantainya ya. Nah, ini pasal 9 ini sudah masuk ke item pekerjaan ya. Jadi mulai dengan pekerjaan persiapan ya. Kemarin sempat kita bahas di RAP itu, misalnya di sini ada pekerjaan boplang atau apa pengukuran itu ya. Nah, ini bahan yang dipakai ya, ini bahan kayu ya 57. Nah, untuk terkait dengan bahan, Anda juga harus mencocokkan dengan yang ada di analisa ya, yang ada di analisa kemarin itu kan terdiri dari bahan dan tenaga ya. Nah, terkait dengan bahan di sini Anda harus cocokkan dengan yang ada di analisa. Anda juga cocokkan dengan yang ada di RAP kalau memang di RAP itu material atau spek materialnya muncul ya. Jadi jangan sampai antara RAP dengan gambar atau dengan RKS ini berbeda ya, dan itu sering terjadi karena kekurang telitian biasanya ya. Nah, itu kalau berbeda maka harus diputuskan yang menjadi titik acuan yang mana
Ya, ini pekerjaan toplang, bahannya ada papan, ada kayu usuk ya, ini 57 ya. Terus ada papan 310 ya, papannya ini 310 ya. Terus tiang-tiangnya menggunakan usuk tadi 57 ya. Dipasang jarak 2 meter. Nah, ini kan metode pelaksanaannya ya. Seperti itu ya. Terus selanjutnya ada pekerjaan tanah ya. Pekerjaan tanah ya terkait dengan galian ya. Nah, jadi lingkup pekerjaannya disesuaikan atau dicek dengan yang ada di RAP. Ya, misalnya di sini galian tanah biasa sedalam 1 meter, ada urukan tanah kembali, ada urukan pasir, ada urukan sertu misalnya. Jadi ini lingkup pekerjaannya. Nah, masing-masing lingkup pekerjaan itu dijelaskan. Misalnya di sini galian tanah untuk pondasi harus sesuai dengan ukuran dalam gambar dan seterusnya. Nanti Anda bisa baca sendiri dan Anda recheck ya lingkup pekerjaan dan item pekerjaan sesuai dengan yang ada di gambar dan di RAP ya. Pekerjaan urukan pasir, pekerjaan urukan tanah dan sebagainya. Selanjutnya di pasal 11 di sini ada pekerjaan beton ya. Untuk pekerjaan beton ini lingkup pekerjaannya. Jadi tolong dalam pembuatan RKS itu nanti diurutkan ada lingkup pekerjaan, ada bahan material ya, terus ada metodenya biasanya ya, cara pemasangannya, ada pelaksanaan pekerjaannya ya. Jadi seperti itu dibuat berurutan ya. Misalnya di sini pekerjaan beton, yang termasuk dalam pekerjaan beton di sisi lingkupnya itu pekerjaan apa aja yang ada yang sesuai dengan yang ada di gambar dan RAP. Misalnya di sini ada pekerjaan beton lantai kerja, mutu K100, beton footplat atau pelket atau fondasi tapak di sini mutu K225 dan seterusnya. Ya. Dan lain-lain sesuai dengan bill of quantity. Bill of quantity itu volume, ya. Terus ini bahan atau materialnya, ini cara pembuatan beton, ya. Terus besi tulangannya menggunakan besi berapa, ya. Nah ini harus disesuaikan dengan yang ada di gambar, ya. Oke, selanjutnya ada agregat kasar ya. Agregat kasar itu apa istilahnya untuk cor-corannya itu ya untuk betonnya. Nah, ini terus ada backistingnya menggunakan kayu apa ya dan seterusnya ya. Terus pelaksanaan pekerjaannya ya dan seterusnya. Terus ada pekerjaan pasangan dan plesteran ya. Ada pekerjaan ya, pekerjaan penutup lantai dan dinding dan seterusnya. Jadi intinya seperti itu, nanti Anda bisa baca ya. Yang penting itu tadi lingkup pekerjaan sesuai dengan yang ada di gambar dan di RAP ya. Dan dijelaskan masing-masing terkait dengan sub untuk lingkup pekerjaannya ya, bahan atau material dan pelaksanaan pekerjaannya, termasuk syarat-syarat pelaksanaan pekerjaannya. Nah itu yang disebut dengan RKS. Jadi ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan seperti itu ya. Oke, terkait dengan RKS ada yang ditanyakan? Nanti kita share untuk contoh ini. Ini ada pekerjaan pengecatan, sanding, waterproofing ya. Untuk lingkup pekerjaan di sini contohnya ada pengecatan tembok eksterior, pengecatan tembok interior, pengecatan plafon luar, pengecatan plafon dalam dan seterusnya
Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan terkait dengan RKS atau spek teknis. Jadi semakin lengkap Anda menjelaskan terkait dengan spek teknik ini, tentunya akan semakin baik. Ya, silakan. Ada yang ditanyakan? Sepertinya belum ada, Kak. Belum ada ya, sudah jelas ya. Jadi terkait dengan mungkin hal yang baru bagi Anda adalah referensi terkait dengan bahan setiap lingkup pekerjaan dan juga metode pelaksanaan. Ya, jadi nggak apa-apa, saya pikir ini untuk proses belajar Anda baca-baca begitu, nanti Anda sesuaikan dengan yang ada di gambar dan RAP Anda. Ya. Oke, jadi itu terkait dengan RKS. Atau ada pertanyaan, silakan yang cowok mungkin ada yang ditanyakan. Baik, kalau belum ada, saya lanjutkan untuk ini schedule pekerjaan. Nah, untuk schedule pekerjaan ini juga ada kaitannya dengan RAP, ya, ada kaitannya dengan RAP. Jadi kuncinya, nah ini sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan? Halo? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, oke, ya. Jadi ini rencana jadwal pelaksanaan, ya. Jadi ini nanti Anda bisa tambahkan di sheet yang ada di RAP. Jadi bikin sheet baru, ya. Setelah analisa itu, Anda bikin sheet untuk time schedule atau rencana jadwal pelaksanaan, ya. Nah, jadi untuk membuat RAP, untuk membuat jadwal pelaksanaan ini sebenarnya tidak terlalu sulit, ya. Jadi di sini Anda bisa copy, ya, terkait dengan item pekerjaan, ya, yang ada di rekap, ya. Jadi kita lihat di rekap. Jadi item pekerjaan ini sesuai dengan yang ada di rekap, ya. Jadi untuk item pekerjaan atau uraian pekerjaannya ini di copy begitu, ya. Terus selanjutnya, ya, Anda bikin bobot pekerjaan, ya. Bobot misalnya pekerjaan persiapan, itu adalah nilai dari rekap pekerjaan persiapan, ya, dibagi total, ya, dibagi jumlah total. Nah, maka akan muncul bobot, ya. Jadi nilai pekerjaan persiapan dibagi total, ya. Dan itu di luar PPN, ya. Jadi PPN tidak perlu dimasukkan dalam pembobotan. Jadi bobot pekerjaan adalah jumlah setiap item dibagi jumlah total, ya, jumlah total dari anggaran yang akan diperlukan. Sehingga dalam pembuatan time schedule ini memang RAP harus sudah selesai, ya. Kalau belum selesai nggak akan bisa membuat RAP. Dan untuk project Anda, ya, kita targetkan untuk pelaksanaannya, ya, sekitar 5 bulan, ya. Kita sepakati 5 bulan aja, ya. Dari setelah Anda bobotkan, ya, Anda dari setiap bobot ini, ya,
Anda bagi ya, misalnya untuk pekerjaan persiapan itu Anda targetkan dilaksanakan berapa lama. Misalnya di sini untuk pekerjaan persiapan ini ditargetkan dua pekan ya. Begitu juga misalnya untuk di sini ada pekerjaan beton, misalnya pekerjaan beton bertulang ya, di sini ada 18,688% dari pembobotannya. Nah ini juga dimulai kapan ya. Jadi pelaksanaan pekerjaan ya tentunya harus berurut ya. Misalnya pekerjaan persiapan ya, dan bisa paralel. Misalnya pekerjaan persiapan jalan, pekerjaan di sini ada pekerjaan pembongkaran ya, karena ini renov ya. Tapi kalau di Anda tentunya tidak ada pekerjaan pembongkaran. Jadi item pekerjaan ini bisa paralel ya, tentunya yang logis ya. Nah, dari itu nanti dijumlah ya untuk rencana pekerjaan tiap pekan. Nah, jadi setiap pekan ya pekerjaan yang dilaksanakan apa aja. Misalnya untuk pekerjaan persiapan, misalnya pekan 1 hanya pekerjaan persiapan saja ya, nggak apa-apa, itu saja pekerjaan persiapan saja ya. Dan seterusnya nanti terbagi ke seluruh pekan di tiap bulannya ya. Jadi nanti Anda planningkan untuk pekerjaan rumah tinggal Anda itu kita laksanakan 5 bulan. Nah, terus dari pembobotan ini ya kita bisa buat kurvanya ya. Jadi seperti kita membuat istilahnya kayak kurva diagram diagram sebenarnya bisa diagram batang, bisa istilahnya diagram garis begini ya. Ya, intinya ya dalam pembuatan diagram ini usahakan ya membentuk huruf S. Nah, ini kalau tidak membentuk huruf S biasanya nanti ada waktu-waktu atau minggu-minggu yang berat biasanya seperti itu ya. Jadi ini ya dibuat kurva dengan usahakan membentuk huruf S. Makanya biasanya untuk rencana jadwal pelaksanaan ini sangat familiar disebut dengan kurva S. Nah, mulai dari pekerjaan persiapan sampai pekerjaan finishing ya, selesai. Nah, dari awal sampai akhir nanti Anda bagi per pekan ya selama 5 minggu ya, selama 5 minggu ya. Jadi kalau dicontoh di sini nih selama 5 bulan ya. Kalau dicontoh ini karena ini bangunannya tidak begitu besar, ini hanya 3 bulan. Nah, dari tiap bulan ini di breakdown per minggu. Jadi tiap bulan di sini ada 4 pekan. Ya, jadi seperti itu. Jadi pertama kita kasih pembobotan ke setiap pekerjaannya, ya. Setelah itu setiap bobot ini dibagi menjadi beberapa pekan, ya. Jadi diperkirakan saja, ya, secara logika begitu. Kira-kira pekerjaan ini berapa pekan, ya, dengan memantau supaya jadinya adalah kurva S, ya. Karena nanti kalau time schedule-nya kurang bagus, biasanya kurva S-nya tidak mulus begitu ya, tidak smooth gitu ya. Nah itu nanti bisa digeser-geser target per mingguan ya. Jadi misalnya di sini pekerjaan persiapan 2 pekan, maka di sini 2,680 dibagi aja 2. Maka per pekannya ketemu 1,340. Jadi seperti itu. Jadi untuk bobot per pekannya itu dibuat sama, akan mudah. Misalnya di sini untuk pekerjaan ini ada K3 konstruksi ya. K3 konstruksi ini misalnya dari awal sampai akhir ini bobotnya 1,395 ya, dibagi aja menjadi ini dibagi ada 12 pekan kan. Nah, ini dibagi aja 12 begitu.
Ya, jadi sesuaikan dengan item masing-masing pekerjaan. Misalnya pekerjaan pembongkaran di sini cuma 1 pekan, ya udah, ya. Jadi dibagi 1 begitu. Kalau misalnya di sini ada pekerjaan tanah dan pasir, ini 2 pekan, dimulai pekan kedua, maka bobot totalnya di sini ada 1,489, ini dibagi aja 2 seperti itu dan seterusnya, ya, untuk mengecek apakah kurva ini bagus atau enggak, ya yang membentuk huruf S itu tadi, ya. Jadi intinya seperti itu. Silakan Anda nanti coba aja dulu, nanti Anda bisa konsultasikan seperti itu, ya, dan seterusnya. Jadi di sini kurva ini dibuat, ya, kalau saya klik kurvanya, nah ini, ya, berdasarkan kumulasi pekerjaan tiap pekan. Nah ini bisa kan membuat kurva dari Excel begitu, ya, kan gampang, ya, ada sheet pakai itu, ya. Setiap pekannya di sini membentuk kurva, ya. Jadi Anda cari menu di kurvanya, ya, atau yang di cut stylenya itu, ya. Nah, itu bisa membentuk kurva. Nah, jadi sebenarnya simpel aja dan tidak terlalu susah untuk membuat kurva di jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadi kita tentukan selama 5 minggu, ya, dan ini Anda bagi untuk bobot per pekannya untuk sesuai dengan item pekerjaan. Oke, sementara itu kita habis untuk sesi pertama. Saya end dulu, nanti saya lanjutkan ke sesi selanjutnya. Nanti silakan bergabung kembali, langsung saya start, ya.